Guys, see you again with me, Sriyadi. Di video kali ini, kita akan membicarakan tentang reflexive pronoun, yaitu kata ganti yang mengacu pada subjeknya dalam sebuah kalimat. Perhatikanlah kedua kalimat berikut. Yang pertama, I'm studying. Yang kedua, I'm studying myself. Guys, kalimat manakah yang benar? Jika you guys memilih kalimat yang pertama, you tidak salah. Dan jika you guys memilih kalimat yang kedua, you juga benar. Lalu, di manakah perbedaannya? Kalimat pertama, I'm studying. Subjek dari kalimat ini adalah saya. Objeknya tidak ada. Kalimat kedua, I'm studying myself. Subjeknya adalah saya. Objeknya, myself, mengacu pada subjeknya, yaitu saya. Subjek dan objek mengacu pada orang yang sama. Subjek dan objek orangnya sama. Inilah yang dinamakan reflexive pronoun. Perhatikan juga kedua kalimat berikut. Yang pertama, Agus is introducing his girlfriend. Yang kedua, Agus is introducing himself. Kalimat pertama, Agus is introducing his girlfriend. Subjeknya adalah Agus, objeknya adalah his girlfriend. Subjek dan objek adalah orang yang berbeda. Kalimat kedua, Agus is introducing himself. Objeknya, yaitu himself, mengacu pada subjeknya, yaitu Agus. Subjek dan objek pada kalimat kedua adalah orang yang sama. Ini adalah sebuah contoh reflexive pronouns yang lain. Untuk itu guys, hafalkanlah bentuk-bentuk reflexive pronoun kata ganti yang lain. Saya ulangi, reflexive pronoun dari I adalah myself. Reflexive pronoun dari he adalah himself. Selanjutnya, reflexive pronoun dari you adalah yourself. Kalau you tunggal. Tapi kalau you jamak, reflexive pronounnya adalah yourselves. Reflexive pronoun dari we adalah ourselves. Reflexive pronoun dari they adalah themselves. Reflexive pronouns dari she adalah herself. Reflexive pronoun dari it adalah itself. Guys, dari contoh-contoh yang sudah dibicarakan, dapat disimpulkan bahwa reflexive pronoun digunakan jika subjek dan objeknya mengacu pada orang yang sama, atau subjek dan objeknya adalah orang yang sama. Contohnya, you hurt yourself. Misalnya, you sudah menyakiti diri you sendiri agar bisa lulus final interview dengan cara belajar dengan sangat keras. He cuts himself. Misalnya, dia laki-laki memiliki kebun yang luas dan dia menanam rumput yang banyak. Untuk merapikan dan memelihara rumputnya, dia laki-laki memotong rumputnya sendiri tanpa mengupahkan kepada orang lain atau tanpa dibantu oleh orang lain. She blamed herself. Misalnya, dia perempuan kehilangan dompetnya, tapi dia tidak menyalahkan orang lain atas kehilangan dompetnya itu. Dia kehilangan dompet karena kecerobohannya sendiri, yaitu menaruh dompet di sembarang tempat. We are introducing ourselves. Misalnya, saya baru bertemu dengan seseorang pertama kali. Jadi, saya dan orang tersebut saling memperkenalkan diri. Selanjutnya, reflexive pronoun digunakan juga untuk menegaskan sesuatu. Misalnya, I clean my room myself. Jadi, saya membersihkan kamar saya sendiri. Kamar saya tidak dibersihkan oleh orang lain, tidak juga dibersihkan oleh ibu saya. I always go to school myself.
Artinya, saya selalu pergi ke sekolah sendiri, tanpa ditemani atau diantarkan oleh orang lain. Tidak diantarkan oleh kakak saya atau ayah dan ibu saya. Tapi, saya pergi ke sekolah sendiri. I did my homework myself. Artinya, saya mengerjakan PR saya sendiri. Who did your homework? I did my homework myself. PR saya tidak dikerjakan oleh orang lain, tapi saya sendirilah yang mengerjakan PR saya. Sebagai tambahan, reflexive pronoun bisa juga ditambahkan kata depan atau preposition. Misalnya, I bought a book for myself. Jadi, saya membeli sebuah buku untuk diri saya sendiri, untuk saya baca, bukan untuk orang lain, bukan untuk anak saya atau istri saya. I talked to myself. Misalnya, sebelum menghadapi final interview, saya latihan berbicara sendiri. Saya mengajukan pertanyaan sendiri dan menjawab pertanyaan itu pun sendiri. I pay for myself. Misalnya, di restoran manapun pasangan yang sedang berpacaran ini makan, masing-masing selalu membayar sendiri. Saya tidak ditraktir, tapi saya bayar sendiri untuk diri saya. You guys take care of yourselves. Artinya, you guys berhati-hatilah. Jagalah diri you sendiri. Ekspresi ini sangat baik digunakan atau disampaikan saat akan berpisah. Misalnya, seorang waiter di sebuah restoran akan sangat bagus menyampaikan ekspresi ini kepada setiap tamu yang akan meninggalkan restorannya. Guys, untuk latihan, silahkan terjemahkan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, Andi menikmati dirinya sendiri di Pantai Kuta minggu lalu. Yang kedua, Desi selalu menyiapkan makanan paginya sendiri. Guys, jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, share, dan tuliskan komennya di bawah. I'm Suryadi. Thanks for watching and enjoy yourself.